Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, jangan lupa cek deskripsi video. Di situ kalian bisa beli baju koko Al-Kodi dan juga beli parfum Kamuni, parfum Sultan yang udah mau habis nih ya. Gue bawa 5 botol, rata-rata baunya istimewa dan rata-rata isinya tinggal segini karena gue sering makainya. Enak banget, baunya Sultan banget. Dan buat kalian yang mau daftar umroh dan haji, bisa cek deskripsi juga ya. Sudah ada paket umroh regulernya, paket 8 gratis 1 ya. Paket 8 gratis 1, paket Titian Barokah, langsung dicek sekarang guys. Oke, sekarang kita masuk ke kontennya guys, ke konten. Konten kita tentang orang ini. Nih. Luhut sebut kepatuhan bayar pajak orang Indonesia sangat rendah. Ini juga yang nyuruh orang. Nih orang nih makhluk nih. Kemana dia sekarang? Dia ini sekarang terlibat skandal baru guys ya, terlibat skandal baru nih, dugaan skandal baru, ada beritanya nih. Nih, yang ngancam-ngancam rakyat harus bayar pajak, nggak taunya ngemplang pajak, asu. Ini ada berita nih guys, ada berita. Tapi ini beritanya cuma tulisan begini, tapi ada suaranya, ada lagunya, jadi gua offin lagunya ya. Nih. Ironis. Apa tadi ironis? Rakyat dikejar pajak, Menko diduga skandal pajak. Luhut. Laporan Pandora Papers mengagetkan dunia dan termasuk Indonesia. Ngapain kaget? Ya saja. Tajirnya Luhut begitu, masa iya enggak? Biasa aja gitu, nggak usah kaget. Mengungkap kepemilikan aset dan perusahaan cangkang di negara bebas pajak. 2 nama menteri koordinator kita disinyalir masuk dalam laporan Pandora Papers. Menko Luhut dan Menko Erlangga. Ya, pentolan Golkar semua ya. Ini kan barisan Jokowi banget ini ya. Jokowinya masuk di OCCRP ya. Ini masuk di Pandora Papers ya. Wah, Luhut. Aduh. Lanjut. Memanglah negara korup kayaknya. Luhut dikaitkan dengan perusahaan Petrocapital SA di Republik Panama. Erlangga dikaitkan dengan perusahaan Buckley Development Corporation. Pandora Papers diliris International Consortium of Investigative Journalists ICIJ. Habis OCCRP, ICIJ. 600 jurnalis dari 150 media di 117 negara terlibat. Tuntut semua, kayak yang kemarin itu. Bang Haris Azhar kan dituntut sama dia ya. Menang tapi Bang Haris ya. Ini nih.
Hei Hud, Lut, woi Lut, nyuruh rakyat bayar pajak, lu nya ngemplang pajak ya, ngaku lu. Wah, di sisi lain, apa tadi tuh? Dar. Di sisi lain, di saat Menko kita diduga terlibat skandal pajak, rakyat kita dikejar pajak dengan berbagai cara. Makanya, terbaru Perpres nomor 83 tahun 2021, kewajiban NIK dan NPWP dalam pelayanan publik. Mah iya. Ada ironis memang. Di saat rakyat berjuang membayar pajak yang ditagihkan, petinggi negeri ini sibuk menyembunyikan harta ke luar negeri. Nah, iya, wah, emang si Luhut ya. Hut, lu yang bener dang Luhut. Luhut. Woi, Luhut. Orang tua. Gemes gue sama orang tua nih. Mudah-mudahan Allah tampakin deh ya, apa akibatnya orang ini pas mau mati gitu, Allah tampakin sama seluruh Indonesia deh. Kita ini semua mau mati. Tapi nanti ya Allah mudah-mudahan gue sampai masih sempat ngeliat gitu. Dan kita semuanya masih sempat ngeliat ini orang. Yang gemes kayaknya bukan gue doang ya. Kalian gemes nggak? Kita lihat deh yang komentar di sini, gemes juga nggak sama lu? Let's go. Oke guys, kita udah di postingannya opposite abal-abal kayaknya ya. Ya. Yang ngancam-ngancam rakyat harus bayar pajak, gak taunya ngemplang pajak. Asu. Gak ada pencuri ngaku, palingan maling teriak maling bang. Iya benar juga. Iyalah. Saya ogah dan tidak rela membayar pajak kalau nanti uang pajak saya untuk 1. Dikorupsi keluarga Pinocchio CS, 2. Gaji LBP, 3. Buat makan anjing-anjing bazar, 4. Membangun IKN, 5. Membangun PSMP, 6. Buat beli seragam dan senjata ke aparat penganiaya rakyat, 7. Buat gaji hakim dan jaksa bajingan pembela koruptor. Retweet. Apa sih yang membuat orang malas bayar pajak? Nah ini udah sering kelihatan viral juga nih. Ayo pejabat, bacot aja yang kencang, ntar netizen buka aib kalian tanpa disadari. Kelakuan minus, kalian bisa punya harta karena ada kesempatan duduk di pemerintahan. Sampah masyarakat sebenarnya. Nah, makanya gue anti banget sama pejabat. Anti. Beresin dulu orang-orang di sekitarmu, paling tidak beresin tuh semua orang di kabinet DPR. Kalau tidak suka jangan tinggal di Indonesia. Begitu kata-katamu yang angku itu. Kau lebih mau mendengar orang asing ngomong sama kamu daripada anak-anak negeri bicara sama kamu. Nah ya itu. Lu bawa permen tapi ketemu Elon Musk ya. Bawa permen kalau nggak salah ya. Hah? Luhut. Big data alias big mode tampil lagi untuk dapat panggung. Woi Luhut. Gemes gue. Kiri di semua wilayah rakyat diancam. Orang Indonesia siapapun gak boleh masuk tanpa izin ke wilayah Partai Indah Kapuk. Ternyata bukan teritorial TNI AL lagi. Sedikit demi sedikit hilang. Nanti ini gue angkat ini. Gue retweet dulu ini. Nanti gue angkat coba dah. 1 kalimat usir Luhut dari Indonesia. Seperti kata dia dulu, yang merugikan mengkritik tidak usah tinggal di Indonesia. Mau nggak diusir atau pergi sendiri. Wah, jangan sampai diusir dari alam dunia gitu. Orang-orang itu sok paling benar, paling taat pajak padahal sih. Nah makanya. Negeri para-para, dasar bajingan, fufu-fafa. Biang ruwet. Nah itu lagi videonya. Nah kan, Ucok umur cukup otak kurang. LBP. Sedudukannya kayak TTI. Apa ya? Masa babi? Masa iya? Justru pengkhianat bangsa itu adalah para petinggi negeri ini. Rakyat kecil mana ada yang jadi pengkhianat. Yang ada malah jadi bulan-bulanan. Aduh, ya Allah, pengen ngomong kotor gue sama lu nih. Kotor. Benar sekali fakta dan kebenaran yang berbicara. Jadi kalau slogan-slogan manis yang sering seleweran patut dipertanyakan keasliannya. Jangan semua itu mewakili makna kemunafikan dan pada dasarnya menipu dirinya.
rakyat, bangsa, dan negaranya yang akhirnya muncul arti pengkhianatan. Semangat! Semangat! Tidak heran sih. Dan sudah sangat kuduga pejabat negara ini ngemplang pajak, dan bukan mereka saja, tapi banyak pejabat lainnya. Setan benar kan mereka-mereka ini. Rakyat iya. Rakyat dikejar-kejar pajak. Pejabatnya ngemplang pajak kan. Pengkhianat negara. Kafir harus nilai modal mirip londo ireng tapi luhut ini biangnya bangsat emang. Haha, pagi-pagi dah ketemu lulusan pajak dah. Usir aja dari bumi pertiwi dan hartanya untuk bayar pajak. Nggak bayar pajak itu melanggar pasal berapa ya? Loh. Oh ini tahu pengembang pajak pakai shell company luar negeri. Jangan boleh urus SIM dan paspor ya mereka berdua. Kemenkumham di tag tuh Kemenkumham. Alah, mana berani Kemenkumham sama mereka. Melihat kelakuan-kelakuan mereka sekarang, apa nggak ingat sama kebakaran di LA? Rakyat berkali-kali dizalimi dan kalau mereka hanya bebal, lama-lama Allah Subhanahu wa taala bisa murka. Na'udzubillah, ya Allah lindungi kami dari pemimpin yang zalim. Amin. Kabinet Prabowo penuh dengan orang bermasalah. Gerindra perlu kasih masukan reshuffle kabinet dari orang-orang rakus. Iyalah, beranilah Prabowo lah. Prabowo-nya terlalu penakut masa sih? Hah? Kelicikan dan pengkhianatan mereka terlihat, tapi para petinggi cari cara terus agar bisa dapat komisi. Biasa itu, sama kayak yang suka razia surat-surat kendaraan bermotor, pajak mati. Padahal kendaraan yang dia pakai nggak pernah bayar pajak, malah kadang nggak ada surat-suratnya. Betul pula. Sial bener Indonesia punya orang macam dia. Nah makanya. Melihat setan iblis di bayangan badannya sendiri bergentayangan. Makan pajak rakyat yang dipaksa. Pajak sendiri pun dimakan pula sendirian. Iya bang, udahlah terlalu, ini kelakuannya udah terlalu buangsat banget guys. Ya kelakuannya udah terlalu buangsat banget kalau begini bener ini ya. Allahu Akbar. Kok bisa Luhut, sumpah gua sama orang ini sama, aduh. Dia masalah pandemi kemarin luar biasa dapatnya sekarang. Aduh emang. Udah lah silakan kalian mau komentar apa aja dah, terserah kalian dah. Ini buat Luhut bebas aja dah. Udah ya, gitu aja guys ya. Gua pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, jangan lupa cek deskripsi, kalian bisa beli baju koko di situ, beli parfum di situ, dan juga kalian bisa daftar umroh. Paket umroh reguler titian barokah sudah ada, paket 8 gratis 1, daftar sekarang. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.